Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Di video pembelajaran kali ini, kita masih akan melakukan pembelajaran matematika, materi operasi hitung pecahan. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar pengurangan pecahan. Langsung saja ya, kita mulai pembelajarannya. Pengurangan pecahan biasa. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah sama-sama belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Nah, sebenarnya cara-cara yang dilakukan pada penjumlahan juga sama dilakukan pada pengurangan. Kita ulang lagi ya. Jika melakukan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda, maka penyebut harus disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Bagaimana kemarin kita mencari KPK? Pilih bilangan yang paling besar pada penyebut yang akan disamakan. Lalu cari kelipatan bilangan tersebut yang bisa dibagi oleh bilangan dari penyebut yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita contohkan ya, seperti berikut ini. Contoh pengurangan pecahan biasa. 5/6 dikurang 1/4. Kita lihat di sini penyebutnya ada 6 dan juga 4. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita pilih angka yang paling besar. Di sini angka yang paling besar adalah 6. Nah, maka kita cari kelipatan 6 yang bisa dibagi 4. Seperti itu ya. Sekarang di sini Bu Meli sudah sediakan kelipatan 6-nya. Yang pertama ada 6. 6 apakah bisa dibagi 4? Tidak. Sekarang kita maju ke 12. 12 apakah bisa dibagi 4? Ya, bisa. Maka yang kita pilih adalah 12. Nah, sekarang kita sediakan tempatnya untuk menyamakan penyebut ya. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana cara mengisi pembilangnya? Kata kuncinya adalah bagi kali. 12 dibagi 6 dikali 5. Yang sebelahnya juga sama. Bagi kali. 12 dibagi 4 dikali 1. Kita uraikan seperti berikut ini. Nah, sekarang kita kerjakan bersama ya. 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 5, 10. Betul. Sekarang 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 1, 3. Maka hasil akhirnya 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Dan penyebutnya dituliskan kembali. Nah, untuk selanjutnya, kita akan belajar pengurangan pecahan campuran. Jika melakukan pengurangan pecahan campuran berpenyebut berbeda, maka cara pertama yang bisa kita lakukan adalah pisahkan pengurangan bilangan asli dan pecahan. Sama seperti kemarin kita melakukan penjumlahan pecahan campuran. Nah, tapi sekarang Bu Meli akan beri cara kedua. Jadi kalian bisa juga untuk mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, Bu Meli akan contohkan dua-duanya. Nanti tinggal kalian ikuti yang menurut kalian paling mudah diikuti. Nah, untuk cara yang pertama, kita akan memisahkan bilangan asli dan juga pecahan. Contohnya, 31/2 dikurangi 1/2/6. Sama dengan, nah di sini yang merupakan bilangan asli adalah 3 dan 1, sementara yang pecahan adalah 1/2 dan 2/6. Nah, sekali lagi diingatkan, bilangan asli dan pecahan kita pisah pengurangannya. Jadinya seperti ini ya, 3 dikurang 1,
1/2 dikurang 2/6. Nah, pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya ya, kenapa di sini tandanya tambah padahal kita melakukan pengurangan? Jadi, tanda tambah di sini itu sebagai pemisah antara bilangan asli dan juga pecahan. Nah, di akhir bilangan asli dan juga pecahan itu akan bersatu kembali. Jadi makanya tandanya tambah. Karena nanti di akhir mereka akan bersatu kembali. Seperti itu ya. Jadi hanya yang di dalam kurung saja yang dikurang. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini penyebutnya berbeda ya. Yang pecahan ada 2 dan 6. Berarti kita harus apa? Ya, samakan penyebut. Masih ingat kalian ya? 2 dan 6 berarti kita pilih 6. Sekarang kelipatan 6 yang bisa dibagi 2 ya. Nah, kita coba kelipatan 6 yang pertama adalah 6. Apakah 6 bisa dibagi 2? Iya, bisa. Berarti penyebut yang kita pakai adalah 6. Nah, sekarang masih ingatkah kalian bagaimana cara mengisi pembilangnya? Bagi kali, betul. 6 bagi 2 kali 1. Pintar. Yang sebelahnya 6 bagi 6 kali 2. Sip. Nah, Ibu uraikan seperti ini ya. Tadi 3 dikurang 1-nya sudah kita hitung, hasilnya 2. Sekarang kita kerjakan yang pembilangnya ya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Jadi yang pertama 3/6. Yang kedua 6 bagi 6, 1 kali 2, 2. Sip. Jadi seperti ini bentuknya ya. Sekarang kita kurangi dulu yang pecahannya ya. Karena kalau yang bilangan asli sudah ketemu hasilnya. Sekarang kita kurangi yang pecahannya. Karena sudah sama penyebutnya, berarti tinggal dikurang pembilangnya. 3 dikurang 2, 1. Sip. Jadi jawaban akhirnya 2 ditambah 1/6. 2 ditambah 1/6, 2 1/6. Sekarang, untuk cara yang kedua, ini caranya diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya masih kita ambil dari soal yang tadi. 3 1/2 dikurangi 1 2/6. Nah, jika tadi kita melakukan pemisahan, sekarang kita melakukan pengubahan ke dalam bentuk pecahan biasa. Mungkin kalian juga sudah pernah ya mempelajari ini waktu di kelas 4. Nah, boleh diterapkan sekarang ya. Sekarang, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tuliskan penyebutnya. Kenapa dituliskan penyebutnya? Karena penyebutnya itu tidak berubah. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah tuliskan dulu penyebutnya. Di situ 3 1/2 penyebutnya 2, 1 2/6 penyebutnya 6. Oke, sekarang untuk mengisi pembilangnya, caranya adalah kali tambah. Oke, diingat-ingat ya. Kali tambah. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Sip, itu pembilangnya. Sekarang yang kedua, sama juga. Kata kali tambah. 6 kali 1, 6. Tambah 2, 8. Sip. Bisa ya cara mengubahnya? Oke, nah sekarang kita sudah menemukan pecahan biasa dari pecahan campuran yang tadi. Berarti yang ini kita lanjutkan seperti cara yang di awal ya. Pengurangan pecahan biasa. Yang pertama yang harus dilakukan adalah, ya karena ini berbeda penyebut, samakan penyebut. Penyebutnya ada 2 dan 6. Oke, sekarang kita pilih yang paling besar. Yang paling besar 6. Berarti kita cari kelipatan 6 yang bisa membagi 2. Kelipatan 6 yang pertama 6 bagi 2 bisa. Berarti kita pakai penyebutnya 6. Nah, sekarang kita sediakan tempatnya. Untuk mengisi pembilangnya,
kita lakukan cara yang seperti tadi juga ya. Caranya adalah bagi kali. Iya, bagi kali gitu ya. Sama juga yang sebelahnya, bagi kali. 6 bagi 2 kali 7. Yang sebelahnya 6 bagi 6 kali 8. Nah, sekarang kita hitung bersama ya. 6 bagi 2, 3 kali 7, 21. Sip, 6 bagi 6, 1 kali 8, 8. Kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita hitung ya. Karena penyebutnya sudah sama, taruh penyebutnya 6, 21 dikurang 8, 13. Jawabannya 13/6. Nah, tapi di sini karena kita operasi hitungnya pecahan campuran, maka hasilnya juga harus dalam bentuk pecahan campuran. Nah, oleh karena itu kita harus ubah nih pecahan biasanya menjadi pecahan campuran. Oke? Siap ya? Yang pertama, tuliskan terlebih dahulu penyebutnya. Karena kalau penyebut itu tidak akan berubah kalau ke pecahan biasa. Mau campuran ke biasa atau biasa ke campuran itu tidak akan berubah. Jadi yang pertama kita tulis adalah 6. Sekarang kira-kira perkalian 6 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 13. Berapa ya? Ya, 6 kali 2. Betul, 6 kali 2 itu adalah 12. Nah, 2 berarti merupakan bilangan aslinya ya. Nah, sekarang tadi yang angka 13 itu kan baru berhasil dibagi 12 ya. Berarti masih sisanya berapa? 1. 13 kurang 12 berarti sisanya 1 ya. Nah, satunya kita taruh di atas. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya 21/6. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengurangan pecahan desimal. Jika melakukan pengurangan pecahan desimal, yang harus diingat adalah tanda koma harus sejajar. Contoh, 25,5 dikurang 3,3. 25,5 kita kurang 3,3. Yang harus diperhatikan adalah komanya harus sejajar ya. Jadi letak angkanya harus disesuaikan dengan komanya. Nah, kalau sudah, yang pertama yang kita lakukan adalah memberi komanya terlebih dahulu. Kenapa kita harus beri koma terlebih dahulu? Karena Ibu lihat kemarin kalian ada yang masih keliru menaruh komanya. Jadi ingat ya, komanya itu sampai akhir, sampai hasilnya itu harus sejajar. Nah, sekarang baru kita lakukan pengurangan dari belakang. 5 dikurang 3, 2. 5 dikurang 3, 2. 2 dikurang 0, 2. Jadi jawabannya 22,2. Oke, untuk contoh yang kedua, ada 16,5 dikurang 6,75. Nah, di sini masih sama, komanya juga harus kita letakkan sejajar. Nah, kemarin Bu Melis sudah mengajarkan ya, kalau misalnya di belakang angka ternyata tidak ada temannya, itu harus diisi dengan angka 0 ya. Jadi yang kosongnya harus diisi dengan angka 0. Nah, sekarang baru kita turunkan komanya terlebih dahulu dan melakukan pengurangan dari belakang. 0 dikurang 5 tidak bisa ya. Nah, jadi kalau tidak bisa, itu kita pinjam ke sebelah. Pinjam ke 5, kita pinjamnya 10 ya. Nah, yang ini jadi 4, yang ini jadi 10. Oke, sekarang bisa kita hitung ya. 10 dikurang 5, 5. Sip.
Sekarang 4 dikurang 7. Tidak bisa juga, berarti pinjam. Pinjamnya 10 juga ke sini. Jadinya 14 ya. Nah, di sini 5, ini 14. 14 diambil 7. 7. Oke. Sekarang 5. 5 dikurang 6. Tidak bisa juga, pinjam. Yang ini berarti habis ya, karena hanya 1, jadi 0. Yang ini jadi 15. 15 diambil 6, 9. Oke, jadi jawaban akhirnya adalah 9,75. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Setelah ini akan ada tugas dari Bu Meli. Bu Meli tunggu pengumpulan tugasnya. Semangat selalu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.